Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap sehat ya. Kali ini Ono Filme akan membahas tentang film drama komedi Asia yang berjudul My Bodyguard. Film ini dibuat dan disutradarai oleh Sammo Hung dan diperankan juga oleh Sammo Hung dan Andy Lau. Dikisahkan seorang pensiunan prajurit pasukan khusus negara Cina bernama Tuan Ding menjadi saksi pembunuhan di depan rumahnya sendiri. Bagaimana keseruan ceritanya? Apakah Tuan Ding berhasil mengenali pembunuhnya? Lalu, bagaimana nasib Tuan Ding setelah menjadi saksi pembunuhan tersebut? Kalau begitu, tonton video ini sampai selesai ya. Pada suatu malam di kota Suichen, suatu daerah di negara Cina yang berbatasan dengan negara Rusia, telah terjadi pembunuhan yang melibatkan mafia geng kota tersebut dengan mafia Rusia. Peristiwa pembunuhan tersebut tidak sengaja disaksikan langsung oleh seorang laki-laki bernama Tuan Ding yang diperankan oleh Sammo Hung. Tuan Ding adalah seorang pensiunan prajurit pasukan khusus negara Cina yang tinggal di Beijing bersama putrinya dan cucunya. Namun, tragedi menyedihkan terjadi kepada cucu satu-satunya, dan karena peristiwa tersebut, Tuan Ding mengasingkan diri ke tempat kelahirannya di kota Suichen. Hari demi hari berlalu membuat Tuan Ding mengalami penurunan daya ingat. Karena itulah, penjahat yang sudah ditangkap polisi karena pembunuhannya terjadi di depan rumahnya terpaksa dilepaskan karena kesaksian Tuan Ding dianggap tidak kuat. Tuan Ding tinggal di sebuah perkampungan di daerah pinggiran kota Suichen. Suatu hari sepulang dari rumah sakit untuk melakukan check up kesehatan rutin, Tuan Ding mampir ke toko elektronik untuk membeli alat perekam sebagaimana yang dianjurkan oleh dokter pribadinya sebagai alat pengingat. Tuan Ding lupa menyimpan kunci pintu rumahnya pada saat mau masuk rumah. Tiba-tiba tetangga Tuan Ding datang yang bernama Park Seon-nun membantu mengingatkan di mana Tuan Ding menyimpan kunci pintu rumahnya. Dan ternyata kunci itu ada di leher Tuan Ding sendiri. Selain Nona Park Seon-nun, Tuan Ding punya tetangga lagi yang bernama Lee Cheng-chiu yang diperankan oleh Andy Lau. Lee Cheng-chiu adalah seorang penjudi dan sering hutang uang pada setiap orang. Karena itulah dia ditinggalkan oleh istrinya. Lee Cheng-chiu punya seorang anak perempuan yang masih kecil yang bernama Cherry. Cherry sering banget main ke rumah Tuan Ding hanya untuk mengobrol, bermain, bahkan untuk makan. Begitu pula dengan Tuan Ding. Tuan Ding sudah menganggap Cherry seperti cucunya sendiri. Sumber masalah terjadi di tempat Mahyong ketika Lee Cheng-chiu kalah taruhan dan membuat onar di tempat tersebut. Akhirnya Lee Cheng-chiu dipertemukan oleh Choi Dong-hun sebagai pemilik tempat tersebut. Karena Lee Cheng-chiu berhutang banyak di tempat itu, Lee Cheng-chiu mendapatkan tugas sebagai ganti pelunasan hutang berjudinya dengan mencuri sebuah tas milik mafia Rusia di sebuah hotel di kota Vladivostok di negara Rusia. Tugas berhasil dilaksanakan, akan tetapi di tengah perjalanan pulang, Lee Cheng-chiu mendapatkan informasi bahwa dia sudah ditipu oleh Choi Dong-hun bahwa akan segera dibunuh. Akhirnya Lee Cheng-chiu melarikan diri dengan membawa kabur mobil yang ditumpanginya. Keesokan paginya, Nona Park mengundang Tuan Ding untuk sarapan bersama di rumahnya. Di tengah sarapan, Nona Park mengajak Tuan Ding untuk bertemu dengan teman-teman wanitanya yang mana nantinya bisa menemani dan mengurus keperluan Tuan Ding. Namun Tuan Ding sepertinya tidak tertarik dan segera pamit pulang. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berseragam polisi masuk ke rumah Nona Park. Dia adalah Park Chan-sun, putra sematawayang dari Nona Park yang kini menjabat sebagai wakil komandan. Di sebuah taman di kota Vladivostok, anak buah Choi Dong-hun melaporkan bahwa tas yang dicuri dari mafia Rusia dibawa kabur oleh Lee Cheng-chiu. Choi Dong-hun marah besar dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Lee Cheng-chiu. Sampai akhirnya putrinya Lee Cheng-chiu diketahui keberadaannya. Suatu malam, rumah Lee Cheng-chiu didatangi anak buah Choi Dong-hun untuk menangkap Cherry. Karena Cherry anaknya pintar, dia melarikan diri masuk ke rumah Tuan Ding lewat jendela belakang.
Di luar, anak buah Choi Dong-hun mengetuk pintu rumah Tuan Ding dengan sangat keras. Tiba-tiba dari belakang, anak buah Choi Dong-hun sudah menangkap Cherry. Seketika itu Tuan Ding menghampiri anak buah Choi Dong-hun dan melakukan teknik retak abal-abal kepada anak buah Choi Dong-hun. Dan akhirnya mereka semua pergi dari rumah Tuan Ding. Karena kejadian tersebut, Cherry diungsikan ke rumah pamannya untuk beberapa waktu, dan kehidupan sehari-hari Tuan Ding kembali menjadi kesepian lagi. Bahkan Tuan Ding sengaja membuka jendela belakang rumah yang biasanya dilewati oleh Cherry. Di tempat lain, di pusat kota Suichen, sedang diadakan sebuah karnaval yang sangat ramai. Tiba-tiba Tuan Ding melihat Cherry bersama temannya sedang menonton karnaval. Tuan Ding sangat senang dan mengajak Cherry makan es krim. Ketika asik mengobrol dengan Tuan Ding, tiba-tiba Cherry memukul seorang pria berkacamata yang ternyata itu adalah kekasih baru dari ibu kandung Cherry yang sudah pergi meninggalkan Cherry bersama ayahnya. Di tempat lain, paman dan bibi Cherry mengaku sudah tidak mampu lagi mengurus Cherry, dan akhirnya Cherry tinggal bersama Tuan Ding lagi sambil menunggu informasi keberadaan ayah Cherry. Keesokan paginya, mereka berdua pergi memancing di sungai. Senyum pun muncul dari wajah Tuan Ding saat Cherry bisa mendapatkan seekor ikan walaupun ukurnya tidak begitu besar. Di suatu malam, rumah Tuan Ding diketuk oleh seorang laki-laki berjaket hitam yang tak lain itu adalah Lee Cheng-chiu. Dia mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Ding karena telah menyelamatkan Cherry pada waktu itu. Setelah keluar dari rumah Tuan Ding, Lee Cheng-chiu ingin mampir ke rumahnya karena kangen dengan Cherry. Tiba-tiba ada sorot lampu mobil. Lee Cheng-chiu kaget, ternyata Choi Dong-hun sudah menunggu di dalam rumah. Kekerasan terhadap Lee Cheng-chiu pun terjadi sampai akhirnya Lee Cheng-chiu meninggal dunia dan rumahnya dibakar oleh Choi Dong-hun. Beberapa hari setelah kejadian itu, Tuan Ding memutuskan untuk mencari keberadaan Cherry. Karena pada saat kebakaran itu terjadi, polisi tidak menemukan jasad anak kecil di dalam rumah tersebut. Sebelum berangkat mencari keberadaan Cherry, Tuan Ding mampir ke rumah Nona Park untuk meminjam telepon. Karena dia ingin sekali menelpon putrinya untuk meminta maaf atas kejadian yang menimpa cucunya. Dan Tuan Ding juga menceritakan semua masa lalunya kepada Nona Park. Pergilah Tuan Ding ke suatu tempat yang dia lihat dari surat kabar. Ternyata tempat itu adalah markas dari Choi Dong-hun. Pertarungan tak bisa dihindari. Berbekal sebagai pensiunan prajurit pasukan khusus, Tuan Ding dengan mudah memberi pelajaran kepada anak buah Choi Dong-hun dengan teknik retak abal-abal yang dimiliki oleh Tuan Ding. Di tempat lain, Choi Dong-hun berusaha kabur dengan membawa simpanan uangnya dan tas curian. Namun, mafia Rusia sudah keburu masuk dan Choi Dong-hun tertangkap oleh mafia Rusia dan kehilangan tas curian tersebut. Terjadilah pertempuran antara mafia Cina dan mafia Rusia. Sebuah teknik bertarung yang mengagumkan yang diperlihatkan oleh Tuan Ding walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Setelah kejadian tersebut, kondisi Tuan Ding semakin memburuk karena belum bisa menemukan keberadaan Cherry. Setelah Nona Park memberikan selimut kepada Tuan Ding yang sedang tidur di kursi di rumahnya, tiba-tiba Nona Park melihat Cherry sedang memandangi rumahnya yang sudah menjadi puing-puing. Dengan segera Nona Park menghampiri Cherry dan menanyakan, "Kamu dari mana saja?" Ternyata Cherry menginap di rumah temannya. Dia menelpon pada saat diajak makan malam di rumah Nona Park. Singkat cerita, sejak saat itu Cherry hidup bahagia bersama Tuan Ding dan merawatnya seperti kakeknya sendiri. Beberapa tahun kemudian, putri dari Tuan Ding kembali dari luar negeri dan menemui Tuan Ding untuk memaafkannya. Tapi Tuan Ding sudah lupa segalanya tentang persoalan ini. "Beruntungnya, dia masih ingat aku," kata Cherry. Pesan yang disampaikan di film ini adalah tidak ada manusia yang sempurna, yang ada hanyalah manusia yang sadar dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki untuk menjalani kehidupan ini dengan rasa syukur dan saling mengasihi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, tetap semangat dan selalu berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.